Beliau adalah seorang arsitek dan juga perancang kota, memiliki 12 tahun pengalaman di bidang arsitektur dan sudah terlibat banyak proyek global, diantaranya ada di Dubai, kemudian terlibat banyak proyek global di Dubai, di Cina, kemudian di Afrika Selatan, dan juga tentunya di Indonesia. Seseorang yang sangat kompeten, menyelesaikan S1-nya di UGM, Universitas Gadjah Mada, mengambil konsentrasi jurusan arsitektur, kemudian menyelesaikan studi masternya di Leuven University, mengambil master in Human Settlements, Mbak ya. Juga seseorang dengan prestasi yang luar biasa, beberapa diantaranya mungkin ya, hanya beberapa saja, soalnya sangat banyak sekali prestasinya, diantaranya adalah menjadi runner-up di kompetisi desain Masjid Besar Banjarbaru. Ini saya familiar karena saya pernah lumayan lama lah tinggal di Banjarmasin, jadi kalau soal Banjarbaru ya kurang lebih paham. Kemudian juga menjadi runner-up di desain Indonesian Native House. Kemudian publication-nya juga banyak, papernya banyak, karena beliau ini sepertinya seseorang yang suka melakukan riset. Juga pengalaman profesionalnya yang beberapa bisa saya terangkan ke teman-teman semuanya adalah menjadi co-founder dari Rumah Hijrah, kemudian co-founder dari Nata Desa, co-founder dari Mata Garuda, kemudian juga sebagai dosen dan juga supervisor di Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya ucapkan selamat pagi Mbak Vidya. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Selamat bergabung. Gimana kabarnya pagi hari ini? Terima kasih banyak. Alhamdulillah baik. Apa kabar semua di sana? Alhamdulillah sehat ya Mas. Sebuah kehormatan hari ini Mbak Vidya bisa bergabung bersama kita. Dan tentunya rekan-rekan bukan hanya saja Mbak Vidya, hari ini telah bergabung dengan kita juga tentunya the one and only, telah hadir bersama kita Mas Fran. Mas Fran, tentu rekan-rekan sudah pada kenal ya, orang yang sudah tidak asing lagi. Founder dari Metro Kita Center, seseorang yang punya gagasan besar untuk kota Metro, yang punya visi positif, juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif di banyak kesempatan. Nah, pertama tentu kita penasaran tentang apa sebetulnya yang akan terjadi pasca corona. Jadi kalau kita, ini kan pertanyaan besar nih Mbak, apa yang akan terjadi, kemudian orang-orang bertanya kapan ini berakhir, dan bagaimana social behavior kita nanti pasca corona. Mungkin nanti bisa menjelaskan Mbak Vidya. Jadi rekan-rekan sekalian, acara selanjutnya atau sesi selanjutnya adalah pemaparan dari Mbak Vidya. Saya manggilnya Mbak ya, Mbak Vidya Spy. Kepada Mbak Vidya, dipersilakan Mbak. Oke. Pertama-tama saya ngucapin buat teman-teman Metro kita yang udah memberi kesempatan untuk saya bisa share di sini. Menurut saya sangat luar biasa adalah gimana anak-anak muda itu respon, dan salah satunya adalah dengan mengadakan webinar. Karena dengan semakin banyak webinar sebenarnya secara tidak langsung itu proses observasi kita untuk tahu sebenarnya kodarnya virus corona itu seperti apa, kita sama-sama saling share tentang kita juga share tentang apa saja negara dengan ada sharing data, sharing experience atau sharing information, sebenarnya itu dengan sendirinya nanti kita terbentuk gitu. Kayak akan herd immunity, ternyata di negara ini tidak berhasil, di negara mana cukup berhasil, di negara mana ternyata ada mutasi virus baru dan seterusnya. Dan saya mengapresiasi dari teman-teman Metro kita yang sudah mengadakan webinar. Sebenarnya karena saya bukan dukun ya Mas ya, sebenarnya saya nggak bisa memprediksi nih ke depannya akan seperti apa. Tapi saya hanya akan men-share beberapa hal yang kemungkinan terjadi, apa saja yang harus kita persiapkan berdasarkan data dan informasi yang saat ini sudah kita miliki gitu. Mungkin saya akan share ya Mas, share dari PPT saya. Oke. Share screen. Mas, screen saya. Oke. Udah ya? Oh, sudah.
muncul. Oke, pertama-tama saya ngucapin puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah kita semua pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pasti sehat ya. Alhamdulillah, stay safe semuanya. Oke, pada kesempatan pagi ini Vidya ngasih title gitu ya, karena buru-buru titlenya Pandemic Preparedness dan Planning, karena sebenarnya pandemik ini juga menjadi problem bukan hanya di kesehatan publik saja, tapi juga problem di ekonomi dan juga problem di planning, dan juga ini berpengaruh besar terhadap masa depan kota pasca pandemi COVID-19. Oke, mungkin kalau kita di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020 itu sebenarnya sudah mulai ada berita tentang, kita tahu tentang virus corona. Virus corona itu asalnya dari mana gitu ya? Kita dengarnya sih dari Wuhan katanya. Dan sebenarnya sekarang itu masih menjadi perdebatan apakah itu dari bat, kelelawar yang dari pasar hewan, virusnya pindah ke manusia, atau itu sebenarnya kebocoran dari. Tapi nggak akan membahas ke sana, kita melihat aja supaya semua tahu gitu ya. Kita sering ngomong pandemi, apa sih pandemi itu gitu, dan seberapa virus dari endemi itu apa sih, penyakit di tingkat daerah itu banyak ya, malaria di Kalimantan gitu ya. Kemudian di Indonesia juga ada wabah. Wabah adalah penyakit yang tingkatnya di negara, jadi penyebarannya hanya di dalam negara saja gitu. Kemudian endemi yang penyakitnya itu tingkat negara ya, jadi agak keluar sedikit dulu kayak flu burung, H1N1 dan seterusnya. Kemudian, corona ini wabah atau epidemi yang membuat jadi hampir ini mungkin kalau kita bandingkan dengan Ebola gitu ya, Ebola itu sangat mematikan sekali. Corona, tapi mungkin kalau tingkat kematiannya tidak setinggi hanya saja tingkat infektusnya atau tingkat penularan itu sangat sekali gitu. Nah, kita bayangin aja, dan ini akan kena ke beberapa orang dengan ini menyebabkan kematian yang sangat sekali gitu ya. Oke, kita lanjut. Nggak akan panjang ke sini, jadi kayak kasus endemi ini kita udah tahu banget gitu ya. Ini kayak malaria ada di Papua, itu hanya daerah gitu. Kemudian kita mengenal Ebola, Ebola tuh hampir di seluruh Afrika pada waktu itu dan mematikan. Tapi di sini kematiannya 11.000, padahal kematian di pandemi corona sekarang juga sudah sangat tinggi sekali karena penyebarannya yang cukup luas. Nah, corona sendiri itu disebut dengan pandemi karena sebenarnya ini penyebarannya itu melintasi negara, bahkan ini hampir di seluruh dunia. Saat ini yang mungkin belum men-share data tentang positif corona itu ada 16 negara, tapi mereka tidak share, itu bukan berarti mereka tidak memiliki korban ya, tapi mungkin negaranya sedang perang, negaranya memang tidak ada keterbukaan data dan seterusnya. Jadi 16 itu belum tentu terbebas, ada keterbukaan terhadap data karena ada kondisi khusus di negara tersebut. Oke, kita mulai dari pandemi COVID-19. Awalnya ini seperti public health crisis gitu. Jadi, semua dunia merasakan gitu, bahwa lockdown, semua dunia harus self quarantine, harus self distance dan seterusnya. Social distancing. Akhir-akhir ini itu ternyata ini bukan hanya public health crisis gitu ya, tapi ini juga berimpact pada ekonomi, dan ekonomi yang terdampak bukan hanya lapisan bawah. Mungkin untuk keluarga yang hari ini kerja, hari ini makan, langsung terkena dampaknya luar biasa ya, karena mereka harus tinggal di rumah. Kemudian di lapisan menengah juga seperti karyawan yang bekerja di perusahaan atau di pabrik-pabrik, mereka ya. Kemudian sebenarnya di level yang paling lapisan atas itu juga masalah ya, karena mereka harus tetap menggaji karyawan, tidak boleh tutup karena ada denda khusus gitu ya, dan beberapa juga malah terjebak hutang gitu, dan beberapa industri harus tutup seterusnya. Jadi semua lapisan
lapisan masyarakat itu mengalami beratnya dari ekonomi krisis ini. Kemudian ini jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, jika tidak ada kolaborasi pemerintah dan rakyat yang baik, ini akhirnya menjadi krisis kemanusiaan. Kenapa ini menjadi krisis kemanusiaan? Seperti kita tahu, beberapa berita itu mulai ada masyarakat meninggal karena kelaparan, tidak punya akses makan, harus minum air putih, sampai mereka harus katakanlah mencuri hanya untuk bisa bertahan hidup. Nah, di situ berarti ini sudah sebenarnya kita masuk ke krisis kemanusiaan karena ada kelaparan, mencuri, memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian, tapi kita nggak akan lihat pandemik corona ini sebagai public health crisis atau ekonomis atau humanity crisis. Kita akan fokus ke pandemik sebagai masalah urban dan krisis untuk urban. Nah, ini apa sih sebenarnya impact-nya gitu ya? Ternyata kalau kita lihat seperti di slide ini, yaitu sebenarnya pandemi corona ini sangat berpengaruh besar. Yang pertama adalah fast decision in migrating sampai apa saja sih ini fast decision migrating sampai long traumatic in living gitu ya. Jadi keputusan cepat untuk bermigrasi dan juga traumatik, akan meninggalkan traumatik yang lama gitu dari teman tinggal di satu area. Kita belajar di sini. Mungkin saat ini ini ada satu artikel yang sangat menarik gitu ya. Jadi kita mempelajari pandemik dengan membandingkan antara urban dan rural. Sebenarnya lebih aman mana sih tinggal di urban atau di, karena kita saat ini kan lebih suka tinggal di urban gitu ya, masyarakatnya urbanize. Jadi sukanya kita selalu ngomong modern itu di kota gitu, anak-anak mudanya kumpul di kota semua. Tapi ternyata dengan adanya pandemik ini, korban yang begitu tinggi ini ada satu isu, yaitu migrating people atau rural urban exodus. Jadi banyak masyarakat kota yang di PHK dan mereka hanya tinggal di small apartment, mereka nggak bisa bertahan hidup, mereka memutuskan untuk pindah ke desa, suburban atau wild area, sehingga mereka bisa grow their own food. Jadi mereka bisa menumbuhkan pangan atau makanan mereka sendiri. Jadi kalau dulu kita sering pindah dari desa ke kota itu untuk mendapat pekerjaan, untuk mendapat penghasilan, kehidupan yang lebih layak, dan seterusnya. Tapi ternyata di kondisi pandemik ini kita tahu bahwa ternyata makanan itu menjadi sesuatu yang paling urgent yang dibutuhkan manusia, sehingga adanya rural urban exodus ini. Tapi apakah benar rural itu lebih aman dari urban gitu ya? Kalau kita lihat mana sih yang lebih, what is safer gitu, cities or rural areas? Nah, ini ada satu profesor Eva Kesenur itu explain, dia bilang bahwa populasi di rural area itu memang tidak se-crowded dan tidak padat, sehingga penyebarannya tidak besar gitu ya, dan tidak banyak korban yang berjatuhan. Tapi di rural area atau rural population itu tidak mempunyai essential service, tidak mempunyai fasilitas kesehatan yang memadai seperti pusat-pusat kota. Seperti kalau kita search di YouTube, beberapa orang yang tinggal di suburban atau desa yang mereka ternyata positif COVID, mereka tuh harus dari satu puskesmas dipindah lagi ke rumah sakit dan seterusnya. Jadi untuk fasilitas dan essential service itu sangat kurang sekali di desa. Jadi perbandingannya itu. Jadi mungkin secara food security dan self-sufficiency di desa lebih aman, tapi secara healthcare, fasilitas, dan infrastruktur itu lebih baik di kota, gitu ya. Kebelibet-belibet. Oke, kita ngelihat awalnya gitu, kita sering, penyebaran di urban tuh besar sekali gitu ya. Tapi kalau kita kaji ke belakang lagi, kebanyakan virus itu justru penyebarannya berawal dari suburban atau di desa gitu ya. Dan itu dulu kayak MERS, SARS gitu. Jadi ada perpindahan dari bat atau kelelawar, kemudian dulu unta gitu ya, virusnya pindah ke manusia menyebabkan saat ini perpindahan dari kelelawar pindah ke manusia yang kita sebut dengan COVID corona gitu. Kemudian kenapa di urban itu bisa menjadi besar sekali penyebarannya dan korbannya sangat tinggi? Karena di era globalisasi gitu ya, semua negara itu terhubung, semua kota terhubung. Istilahnya kita open border gitu. Jadi
bandara itu salah satu poin atau salah satu infrastruktur yang membantu penyebaran dari virus corona ini sangat cepat. Makanya kita banyak beberapa negara yang memutuskan lockdown, bahkan mereka menutup beberapa penerbangan atau mengurangi penerbangan. Jadi spreading the virus, kemudian perpindahan orang dari kota ke desa gitu ya. Nah, seperti kita lihat di sini ke depannya bahwa kita harus kalau ternyata banyak perpindahan antara dari virus dari hewan ke manusia, maka ke depannya mungkin di desa itu juga harus meningkatkan kemampuan bagaimana menata desa itu supaya perpindahan virus dari binatang ke manusia itu bisa dikurangi. Bagaimana masyarakat desa bisa hidup lebih higienis gitu ya, sehingga tidak memunculkan banyak wabah baru gitu. Terlepas dari apakah corona ini adalah kebocoran lab atau ini perpindahan dari pasar hewan dan seterusnya. Kemudian di kota sendiri kita tahu saat ini banyak pengembangan sanitasi gitu ya, street furniture dan seterusnya. Kemudian juga rumah sakit memegang peranan penting di pandemi COVID-19 ini gitu ya. Semua rumah sakit saat ini aktif, tenaga medis itu menjadi pahlawan di garda terdepan gitu. Dan saat ini di beberapa mall, airport yang mungkin masih aktif gitu ya, sangat minim, sedikit sekali saat ini yang masih aktif. Ya ada pengecekan khusus dan saya nggak tahu apakah kedepannya pengecekan khusus ini akan berlangsung sampai akhirnya ditemukan vaksin atau ditemukan penanganan corona, atau ada beberapa riset mengatakan bahwa corona itu akan stay selamanya bersama kita gitu. Cuman kekebalan kita yang akan ditingkatkan dengan vaksin gitu. Dan kedepannya saya rasa kalau misalnya virus akan tetap ada bersama kita, berarti kedepannya negara-negara akan memperketat visa, akan memperketat pengecekan di sana. Bahkan muncul satu diskusi yaitu pembangunan wall ya, karena di zaman dulu open border gitu ya, sebelum negara-negara tuh membuka diri, dulu sebenarnya negara-negara itu cenderung membangun border gitu ya, jadi lebih aman. Sedangkan beberapa negara tuh terbuka, bisa diakses melalui banyak transportasi seterusnya. Beberapa ini dengan polisi cross border atau negara dan seterusnya, beberapa menggagas konsep dan seterusnya sehingga memudahkan kontrol ketika ada lockdown-nya. Seperti pemerintah Indonesia sendiri untuk mudik dan pulang kampung gitu ya, terlepas dari perdebatan perpindahan manusia, ini sesuatu yang urgent gitu. Jadi pesannya jangan pulkam. Kenapa? Kalau kita mudik dan pulkam, kemungkinan kita bisa membawa virus ke daerah di mana daerah itu fasilitas kesehatannya sangat minim sekali gitu. Jangan sampai justru masyarakat desa yang sangat kita butuhkan supportnya dalam mensupport pangan, justru mereka juga terdampak dari virus corona. Stay aja di tempat kita masing-masing. Ini satu grafik yang menyenangkan sekali ya. Kalau ya, ini saya ambil dari sumbernya dari Washington Post. Jadi ini menggambarkan flatten the curve. Waktu itu kita masih sangat confidence bahwa dalam waktu 3 minggu kita bisa menurunkan corona, flatten the curve gitu ya. Maksudnya penularannya gitu. Tapi ternyata beberapa negara itu memperpanjang lockdown-nya hingga 3 bulan. Jadi ini kemarin itu digambarkan dengan simulasi seandainya nggak usah ada lockdown sama sekali, manusia bebas bergerak. Akhirnya warna biru itu orang sehat, warna coklat orang yang positif corona, yang recover, sembuh dari corona. Pada awalnya ya udah dibebaskan saja semua, biar semua kena corona, kemudian semua recover. Ternyata ini bahaya sekali untuk orang tua di atas 63 tahun, itu kemungkinan meninggalnya tinggi sekali. Jadi dengan grafik yang free for all ini, kemungkinan kematiannya akan tinggi sekali. Kemudian dengan attempted quarantine ini, dengan ada pembatasan, yaitu di rumah aja gitu ya. Dengan seperti ini kita bisa mengurangi jumlah yang positif dan recover gitu seterusnya. Kemudian dengan moderate, jarak yang moderate, kita bisa
menyelamatkan beberapa orang yang sehat, kemudian extensive distancing ini kita akan ya flatten the curve, jadi jumlah yang coklat itu yang positif corona itu sangat minim sekali, kemudian yang recover juga sedikit, dan lebih banyak orang yang bisa sehat sampai akhirnya. Seperti itu. Nah, tentang herd immunity yang banyak dibahas di Indonesia, sebenarnya ini juga jadi pertanyaan gitu, karena di Korea sendiri beberapa orang yang recover dari COVID-19 ternyata tidak seperti harapan di awal. Di awal tuh dikatakan bahwa oke, setelah seseorang itu recover dari COVID-19, orang itu tidak akan terkena virus COVID lagi. Tapi ternyata kenyataannya setelah ada beberapa orang yang recover dari COVID-19 dan dia kena COVID lagi. Nah, ternyata ini lagi ada satu dugaan bahwa kemungkinan virus itu bermutasi. Jadi ada tipe-tipenya gitu. Jadi seorang yang sudah kena, kemungkinan kena lagi gitu. Jadi herd immunity ini menjadi tidak diambil sebagai strategi. Oke, kita lihat di sini, kalau kita klik di beberapa negara, ini di Johns Hopkins University, mereka share data, kalau kita melihat beberapa negara sudah ada yang menunjukkan sedikit flatten, tapi kebanyakan negara masih menunjukkan itu yaitu meningkat ya, hanya beberapa negara yang sudah menunjukkan adanya penurunan keberhasilan dari lockdown, tapi kebanyakan mayoritas masih grafiknya ini masih menunjukkan eksponensial ya, kenaikan yang luar biasa. Kita lihat di sini di dunia sendiri itu yang positif udah 3 juta, yang meninggal udah 200.000 ya. Ini berarti kalau kita hitung satu desa itu 2.000 orang, berapa kali lipat desa itu kehilangan. Kalau ini kita hitung desa ya, satu dusun itu kan 2.000 orang, kurang lebih desa 2.000 orang. Berarti kalau 200.000 berapa desa yang kehilangan populasinya ya. Dan seterusnya sudah 200.000 saat ini yang mati. Di Belgium sendiri, saat ini saya ada di Belgium, itu yang meninggal sudah 7.700, padahal awal Maret, tanggal 3 itu saya datang, baru 14 orang positif corona waktu itu, dan di Indonesia hanya 2 positif corona. Di Indonesia sudah 800.000 yang meninggal gitu ya. Total yang positif corona sekarang sudah 11-12 sama Korea Selatan, yaitu 10.551. Saat saya berangkat waktu itu yang tertinggi Cina, Korea Selatan, Italia, dan Iran. Jadi waktu itu orang-orang yang berasal dari 4 negara itu kemungkinan tidak bisa bebas terbang. Gitu. Jadi mereka akan dihentikan di bandara gitu ya. Kemudian mereka dicek dan dikarantina 14 hari waktu itu. Karena waktu saya berangkat ke Belgia itu ya sangat ini sekali ya, bandara tuh sangat agak chaos atau kacau. Yang berangkat terus kemudian beberapa orang yang terbang dari 4 negara, ya South Korea juga tidak diberi kebebasan untuk terbang atau melanjutkan terbang ke beberapa negara. Kita lihat di sini salah satu contoh, jadi beberapa negara gitu ya, berarti ada beberapa wilayah yang jumlah virus coronanya itu besar, jadi semakin besar lingkaran positif coronanya semakin tinggi gitu ya. Nah kita lihat di sini kayak New York yang ada di sini gitu ya, kemudian California, tidak jumlah orang corona yang lebih banyak. Nah, jadi ini yang menyebabkan beberapa orang jutaan gitu. Dengan kota-kota yang semakin padat, penduduknya adalah positif banyak. Ini jadi pertanyaan lihat. Jadi belum tentu ya kalau misalnya satu kota itu jumlah positif coronanya banyak, itu berarti lebih buruk. Belum tentu, karena mungkin di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk tinggi, mereka melakukan rapid test-nya lebih banyak. Kemudian mereka punya internet akses. Kemudian mereka punya integrated data dan informasi. Jadi jumlah pasien positif selalu diupdate oleh masyarakat di sana atau sistem di kotanya. Berarti bahwa desa-desa itu lebih aman karena di desa-desa kadang kesulitan internet akses, nggak ada integrasi data dan informasi gitu. Kemudian public health dan essential service juga di kota-kota lebih bagus gitu.
dibanding di desa-desa. Kita bandingkan dengan grafik ini, yaitu kalau kita lihat di grafik ini, seperti Louisiana, Georgia, dan Nevada itu sebenarnya relatif tinggi angka kematiannya ya. Mungkin yang positif corona lebih kecil dibanding New York, California, dan New York, California, dan Florida ini lebih banyak positif coronanya. Tapi untuk di daerah-daerah seperti Louisiana, Georgia, dan Nevada itu jumlah kematiannya itu yang tinggi. Kemudian kita lihat the impact of social distancing, self quarantine, lockdown, kebangunan gitu. Saya nggak usah bahas ya karena teman-teman kayaknya udah tahu ya social distancing itu apa, self quarantine itu apa, di rumah aja gitu ya. Kemudian lockdown, ada lockdown diri, ada lockdown wilayah dan seterusnya. Kita lihat kayak school and library close, saya nggak tahu di Indonesia. Kalau di sini close, office building close, shop, mall, restoran di sini close, wet market, pasar tradisional close, some manufacturer close, terus kemudian public community park di sini juga close, jadi kita nggak boleh duduk di taman, kita kalau mau ke taman boleh tapi lari, atau jalan, bergerak, intinya kita nggak boleh berhenti di public space gitu ya, dan tidak boleh bergerombol. Tapi impact-nya di beberapa fasilitas yang tutup, akhirnya house itu jadi very aktif dan crowded gitu. Rumah sakit menjadi sangat aktif dan crowded, apotek juga aktif dan crowded, long queue panjang antriannya, supermarket juga di sini padat, dan juga supermarket itu ada pembatasan jumlah orang yang boleh masuk disesuaikan dengan luasan dari supermarket itu sendiri. Mungkin kalau kayak beberapa minimarket di Indonesia itu hanya boleh 2 orang atau 3 orang saja. Jadi 2 orang, 3 orang keluar, baru gantian orang lain boleh masuk. Kalau supermarket yang agak besar gitu ya, seperti yang ada di medium size itu dibagi 10 meter persegi, kemudian jumlah orangnya adalah berdasarkan luasan dibagi 10 meter persegi. Dan beberapa manufacturer itu justru menjadi aktif dan crowded, seperti hand sanitizer, kemudian masker, dan seterusnya. Kemudian arsitektur of balkoni, ternyata balkoni ini sangat luar biasa pengaruhnya ya. Jadi kota-kota seperti Italia dan Spanish itu diuntungkan karena mereka kota-kotanya itu punya desain apartemen dan balkoni yang luar biasa bagus gitu. Jadi ada interaktif antar penghuni gitu, sangat aktif dan crowded juga. Nah kita lihat sekarang rumah itu, ini juga tantangan buat arsitek ya. Jadi rumah ini menjadi satu yang urgent sekali gitu. Jadi gimana rumah itu sebagai sekolah, rumah itu juga sebagai tempat untuk kerja, rumah itu juga untuk hiburan, dan seterusnya. Nah, beberapa negara yang sudah menetapkan kebijakan kayak minimum size atau ukuran minimal dari rumah itu sangat diuntungkan, tapi kalau beberapa negara yang istilahnya tidak mempertimbangkan ukuran manusia di dalam rumah, mungkin di rumah itu menjadi satu yang crowded sekali. Bahkan ada beberapa negara tuh yang istilahnya tidak manusiawi size rumahnya, seperti di beberapa kita sering lihat postingan orang harus tinggal di rumah yang sangat sempit sekali dan seterusnya. Kita bayangin kalau itu terjadi pada kita gitu, size rumah kita tidak standar gitu ya, apa yang terjadi, padahal kita harus stay di dalam rumah itu hampir setiap hari dan hanya boleh keluar ketika ada essential purpose atau ada tujuan yang sangat-sangat esensial sekali. Jadi belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan sekarang tuh konser dari rumah, kita lihat artis-artis bikin konser dari rumah. Ya di satu sisi mungkin tinggal di rumah terus itu membosankan, tapi juga di sisi lain sebenarnya membangun relationship antara parents, kids gitu ya. Hubungannya semakin bagus, karena zaman dulu susah banget ketemu bapaknya, ibunya gitu ya, karena aktif di kantor, sekarang semua ngumpul di rumah. Kita lihat di sini, ini saya suka sekali ilustrasi ini ya, jadi balkoni corona gitu, kota-kota yang punya desain apartemen dan balkoni yang bagus tuh sangat luar biasa. Seperti di Italia itu kan semua hampir beberapa balkoni itu dihadapkan ke park ya, dihadapkan ke park, jadi balkoni itu dia punya view ke taman. Dan kan di negara-negara di kota-kota di Spanyol itu balkoni itu mereka punya gang yang sempit, jadi antar balkoni itu bisa menjadi ruang untuk komunikasi dengan tetangga. Jadi tetangga itu berkomunikasi antar balkoni gitu, dan bisa share kemampuan mereka bermain musik, bahkan ada yang dan seterusnya. Jadi